Iya, Jakarta. Kok Pliut? Pliut nama apa? Nama Jakarta tempat? Utara, iya. Pluit kali. Pluit itu kalau lempeng gua kan lewat jalan tikus Oh, tadi. dia jalan tikus. Itu namanya Pliut. Itu Priuk berarti. Pliut. Tanjung Pliut. Kenapa? Makan di sana. Ya enggak, jalannya tuh agak sempit. Oh. Orang dagang sana sini kanan kiri, warung tenda. Banyak. Oh. Iya kan gua naik motor kan, waduh. Berapa kali gua nabrak polisi tidur, Bangun nggak polisi? Iya. masih kayaknya capek. Kayaknya gitu tabrak aja. Berarti pulas kalau nggak bangun. Tapi kalau gue sih makan tuh ya nggak pernah banyak. Oh, makan nggak pernah banyak? Kalau kenyang gue udah berhenti pas itu. Oh, itu kan. Kayaknya hukum alam deh, orang di mana-mana makan kalau udah kenyang berhenti. Kadang juga gue belum kenyang udah berhenti. Oh, berarti dia menjaga kesehatan. Berarti irit. Apa? Warung nasi keburu diwabrak-abrik sama Satpol PP. Ya makanya. Oh, pernah tuh. Kenapa? Pernah tuh. Ini kisah nyata nih. Gue dulu kan sekolah di daerah Setiabudi lah gitu ya. Oh. SMA di sana. Gue lagi makan di warteg nih. Ya ada warteg dulu di dekat-dekat arah Budut itu ada warteg. Gue lagi makan. Dan tuh tiba-tiba di sebelah gue ditodong. Pakai belati gitu, diginin. Wah. Anak SMA juga. Gini. Gue jawab, "Ya, Bang." Ya kan gitu kan. Oh, iya. Gue kan tetap ramah. Karena ditegur ya? Ya kan ditegur. Gitu. "Iya, Bang." Kayak gitu kan. Kan berarti udah di sini. Tapi kan Udah gitu. "Lu tahu ini apa?" Terus gue tengok. "Belati, Bang." Lihat lagi. "Kasih gua." Gitu kan. Gua nggak tahu dia ngomong apa. Pokoknya kasih gua. Oh, dia itu minta. Ya, kan gua kasih apa yang gua pegang. Sendok. Berarti lu makan berdua dong airnya? Iya, kemudian jadi teman baik gue emang sih. Bukan, maksudnya ternyata dia tuh ngompasin. Oh. Iya. Itu sepanjang gang di sana itu dulu sering dikompasin sama anak itu. Pakai baju SMA, nggak tahu saya SMA mana, mungkin juga kejuruan, tapi bawain belati-belati gitu. Ngompasin zaman dulu. Makan nggak aman. Tuh, Dulu. Tapi Gua kan, untungnya yang di kompresnya jujur. Oh, iya. Kasih gua, yang dipegang sendok kasih. iya, itu kan sih nggak ngomong apa yang dikasih gitu. Iya, lah kan boro-boro orang itu duit terakhir kan, Rp4.000 untuk makan itu kan duit terakhir gitu kan. Mau dikasih kan nanti yang bayarin makan siapa? Gak punya perasaan amat yang nodong ya. Ya makanya lihat-lihat dulu dong kalau mau Munculnya nonton. nggak pernah punya pengalaman kayak itu makan-makan pinggir jalan. Nggak pernah Gua dia. mah nggak pernah, gua di tengah jalan dong. Lu tabrak dong. Dia mah teratur makannya. Wah, alhamdulillah. 2 hari makan 3 ribu ngomong. Itu mah prihatin. Tapi ngomong-ngomong itu tadi kalau makan lihat-lihat tempat, jangan-jangan itu tempatnya belum berizin. Makanya itu tadi. Masa gua pernah udah sebelum makan udah izin saya makan. Izin. Maksudnya tempatnya itu nggak ada izinnya. Oh. Lah teman gua makan itu, wah diprotes warga loh. Oh, ini mungkin berantakan atau gimana makannya? Makan bahu jalan. Itu bawa motor nanti lo. Makan Bahu jalan. Dah, gue ingat tuh kabar itu tuh. Iya. Apa ya kemarin tuh? Ada di berita tuh, lihat tuh. Nah Oh ini. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ya silakan sih, gua kan gua. Indonesia punya negara. Kan negara kalau tahu negara punya hukum. Gak bisa seenaknya. Gimana seenaknya? Gua jadi Ketua RT 11 Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang mengenakan batik ini terlibat cekcok dengan salah seorang pemilik ruko. Siapa? Kenapa kamu bangun seperti itu? gua tempat Makanya. tanda pekarangan gua. Kamu izin siapa itu? Enggak perlu izin lo, yang penting kalau saya izin lo. Keributan ini terjadi diduga pemilik ruko tak terima saat Ketua RT menjelaskan kesalahan pemilik tempat usaha yang dinilai telah menyerobot bahu jalan dan mendirikan bangunan tanpa izin. Saluran air. Ini udah ditutup saluran airnya. Kita lihat. Oh bener di Pliut tadi. Kejadian di Pliut. Iya bener. Fluid. Iya, Fluid. Nah, Fluid panjang. Iya. Bukan. Ini kayaknya yang punya ruko nih mantan wasit. nih. Lo tahu? Itu di Fluid. Oh, bukan. Ini kayaknya yang yang punya bukannya bukan, RT-nya ini. Ini kayaknya RT-nya ini orangnya bahagia banget ya. Iya. Kenapa? Namanya Pak Riang. Riang. Nama panjang yang Itu gembira. namanya Riang Prasetya. Oh mau. Ada apa dengan Pak RT nih? Ya, Mungkin dia sakit demam.
Itu meriang. Tapi emang Riang ini kan sosok RT yang dirindukan ya. Itu yang menarik ya, maksudnya biasanya kan, oh ya, Riang Demasif. Jadi kayak sekarang ini lagi musim politisi galak, pengamat politik, vokal atau yang ini RT. Nah itu dia. Kemarin yang heboh kan gubernur, sekarang RT. Heboh. Dan konon kabarnya Pak Riang Prasetya ya. Pak Riang. Ini berani nantang anggota dewan, nantang siapa-siapa untuk menegakkan aturan. Ini harusnya begitu ya. Ya, Persoalannya apa, Cel? Waktu itu kan ini kan persoalannya justru hadir dari pemilik ruko yang akhirnya dia yaitu tadi memakan bahu jalan. Lapar ya. Jalan biar kelihatan lebih luas atau apa. Tapi itu ego banget. menyalahi aturan justru. mendirikan bangunannya di situ. Iya. Itu permasalahan. Justru Pak RT inilah yang akhirnya menegur dan sempat di backup sama itu loh anggota dewan yang terhormat. Iya. Dia memakan bau jalan. Maksudnya gimana? Dia makan tapi maksudnya bau aspal atau gimana? Bau jalan? Jalan yang depan itu loh. Bau. Hah? Bau. Depan bahu. Oh bahu. Gua kira bau. Ini bahu. Depan bahu dada. Dada jalan. Jadi itu seharusnya itu kan fasilitas umum di mana ada saluran air tapi dibangun sama ruko ini. Kok bisa dibangun? Itu kan harus ada izin juga kan? Justru itu akhirnya disinilah konflik yang kemudian Pak RT kalau bau ini jalan nggak perlu izin. Kalau mau bangun orang jelas nggak boleh dan nggak diizinkan. Bahu jalan. Oh iya. Bahu jalan gunanya untuk apa? untuk jalan. Bukan. Zumba. Kalau minggu. Oh Zumba sih. Ukurannya gede ya Jumba ya. Iya, tapi ini persoalan jadi akhirnya merebak di masyarakat, menimbulkan sebuah kontroversi yang menarik gitu kan. Tapi gini ya, ini mungkin berangkat dari sesuatu, kan gini, hal-hal besar, hal-hal kesalahan besar itu terjadi karena kesalahan kecil termaafkan. Sebenarnya gue termasuk orang, ini tanpa mengurangi rasa hormat sama tetangga gue ya, yang ketika dia hajatan, itu jalanan tuh sampai ditutup, gini-gini, orang mau jalan mesti muter jauh. Gue termasuk yang gak setuju yang kayak gitu tuh. Kalau kegembiraan kita pada akhirnya itu membuat orang lain kesusahan, itu bukan kegembiraan. Iya, benar. Ini juga menarik. Ya kan gitu. Ini mirip nih. Nah itu kejadian tahun berapa sih ini? Baru Enggak, maksudnya viralnya kan sekarang. Ramainya sekarang. Sebetulnya dari tahun 2019 sudah. Dari zaman Anies ada ini. gitu. Dari zaman Anies itu sudah diprotes dari 2019. Cuman kan mungkin ya sibuk yang waktu itu dia. Nah sekarang ini kesempatan Pak Riang ini dapat panggung nih. Nah itu ramai begitu karena Pak Heru meninjau ke sana kan. Nah, baru akhirnya dieksekusi. Nah pada saat eksekusi inilah yang ada di ruko itu merasa tidak terima. Akhirnya mereka keluar membawa alat-alat dapur. Enggak gini. Itu maksudnya mau marah atau mau camping? Mau ini. Potlok. Kulineran. Hah? Kulineran. Mau demo. Berarti sama demo. Ini mau apa? Panci. Oh berarti demo masak. Oh iya. Bukan sih. Karena itu restoran. Jadi mereka bawa apa yang mereka temuin aja. Panci. Itu. Sodetan. Sodetan. Oh bawa makanan Kayak sisa di juga. sungai, sodetan. Tahu deh, yang benar kegoreng itu sodetan aja ya? Bukan. Itu namanya spatula. Spatula. Yang Ini untuk spatula. Ini spatula. Bukan. Medan kok keluar. Ini begini ya, meskipun ini nggak tahu kenapa ya kemudian kita secara otomatis gitu kita berpihak kepada Pak RT itu karena dia menegakkan aturan. Karena kita ngebayangin seorang RT ya mampu melawan. Iya. Artinya Loh, yang dia punya peluang loh. Iya. Dulu zaman Pak Jokowi bagus jadi wali kota jadi gubernur. Ini RT kalau bagus jadi RW. Tapi melihat dari cara membawakannya dia menerangkan RT ini kelihatannya memang bukan sembarang RT deh. Dengan riang gembira pastinya kan. Teredukasi ya. Iya. Kelihatan kan? Dia berani gitu loh untuk menyatakan kebenaran bahwa ini memang harus ditindak. Oh, dia ada perlawanan gitu. Oh, mungkin dia ini ya politisi juga ya, Riang Ernest mungkin. Bukan ya? Bukan. Iya kan? Nah, maksud gue gini. Ini ada kejadian. Ada pihak-pihak yang secara arogan minimal menurut berita itu menutup jalan, bahu jalan tadi yang harusnya untuk orang jalan, untuk orang berkegiatan lalu lalang ditutup atau dipanjangin dengan membangun ruko jadi berlebihan. Itu egoisme, menutup akal sehat, ya kan? Itu kalau didiemin, dapurnya tuh nanti di tengah jalan gitu. Didiemin lagi, tahu-tahu
ruang tamunya tuh di Monas. Cuma yang jadi bermasalah. Jadi panjang banget itu. Ya karena didiemin. Benar. Ya, jadi Iya. Oh iya jadi panjang. Jadi ya. panjang. Apalagi kalau sampai direndam di minyak tanah. Bentar. Lebar. Kenapa jadi kayak karet? Kalau didiemin, pertama bahu jalan. Lama-lama bau tai tuh orang. Bau Cuma jalan. permasalahannya kok dibiarkan? Kan ada yang berkompeten dalam hal ini menangani ya. Misalkan dinas bangunan DKI dan saat itu ya. Kenapa tidak bergerak gitu loh? Ya, Ditegur atau memang harus dibongkar gitu. Jangan-jangan ini ada figur kuat di belakang. Jangan-jangan ada sesuatu yang kuat di belakang ruko. Iya, beton. Tembok beton. Ya bisa jadi karena kan sempat alot juga. Harusnya eksekusi itu udah dilaksanakan jauh-jauh hari. Dari 2019 itu. 2019 lalu muncul keputusan dari Pak Heru itu untuk mengeksekusi. Sekarang gini ya. Dan jadi permasalahan di Jakarta itu hal sederhana aja. Kalau ada backup dan sebagainya jadi susah. Ini kan hanya masalah ruko. Ya kan? Padahal peruntukannya udah jelas ya. Boleh ya. Apa tuh? Ya ruko itu boleh untuk digunakan sebagai restoran. Ya nggak masalah, toh nggak ada yang dilanggar aturannya toh. Tapi kemudian ruko itu menjadi bermasalah ketika misalnya bangunannya kan Lebih dimajukan. orang kita kan sudah biasa begitu, nggak ada puasnya. Punya rumah kecil, pasti besoknya tuh nambah tuh. Tiba-tiba ada atapnya jadi kamar mandi. Benar. Iya kan? Padahal udah ada kamar mandi misalnya, terus ada atapnya lagi di sini tempat nongkrong. Lama-lama tuh lebih banyak tambahannya daripada rumahnya. Bener. Tangga gue itu rumahnya 100 meter. Itu bisa jadi 1.500 meter. Caranya gimana? Dia bangunnya tetap 100 meter ke atas, lalu melebar sampai 1.000 meter. Jadi kayak payung dong. Kayak jamur, bro. Kayak jamur. Ya, gue bayangin, ini begini. Iya. Tanahnya sih nggak seberapa. apa-apa. Langitnya dikuasai. Penjaga jalan layang. Justru itu. Makanya kalau ditawarin properti itu jangan heran kalau tanahnya cuma 100, bangunannya? lalu bangunannya bisa lebih dari 200. Itu tadi kayak jamur. Menarik. Menurut gue ini gini. Ini ada kejadian yang kemudian ada manfaatnya buat masyarakat. Yang pertama, meskipun sekelas RT kalau itu udah terkait dengan penegakan hukum, dia harus berani. Ya. Ini kemudian banyak netizen yang ini loh apa istilahnya? Appreciate. Bukannya ya, berpihak. Iya. Akhirnya dibully abis tuh yang punya ruko. Anggota dewan yang kira-kira berusaha menggunakan kewenangannya untuk menakut-nakuti masyarakat juga dibully. Nah ini yang kayak gini, ini masyarakat mesti tahu. Kalau di Jakarta, aturan ya aturan harusnya, ya kan? Jadi nggak boleh meskipun bangun ruko, depannya bahu jalan ditambahin. Coba dia berani nggak nambahin kalau depannya rel kereta, apalagi LRT? Pasti nambahin. Nambahin apa? Nambahin masalah. Cuma masalahnya kereta dihajar. Yang prihatin itu kan anggota DPR kan wakil rakyat. Kenapa nggak belain RT-nya, yang rakyatnya yang melanggar kayak gitu kan? Ini kan ada kecenderungan pembelaan ini berdasarkan kepentingan. Nah. Siapa tahu yang punya ruko ini bagian dari keluarga anggota itu tadi. Siapa tahu ya. Tapi Pak RT yang riang gembira ini juga nggak kurang-kurang dia diserang juga loh, dibilang dia makan duit dari pelebaran jalan dan sebagainya. Nah itu biasa, orang-orang yang vokal biasanya pasti ada serangan. Itu wajar. Tapi bahwa kemudian di Jakarta atau di daerah manapun bahu jalan ya bahu jalan gitu. Iya, itu juga kan? Udah jelas sih sebetulnya. Iya, nggak mau boleh. sampai bau tanah juga ini bahu jalan adalah bau tanah. Gitu. Iya, maksudnya sampai kapanpun aturan adalah aturan. Uzur dong kalau bau tanah. Iya, harus ada uzur pidananya dong. Uzur. Tapi kalau soal ini kan berdasarkan izinnya itu udah benar. Tapi banyak loh rumah-rumah yang dijadikan usaha itu juga gimana ya? Oh, keluar dari gue ngalamin dulu kayak gitu. Maksudnya? Gue ngalamin. Peruntukannya perumahan, tapi dibikin usaha gitu kan? Enggak gini, gue pernah buka usaha kecil-kecilan. Dia ada rumah dikontrakan, udah gue sewa tuh. Sama teman-teman gue lah gitu kan. Bikin usaha. Itu waktu itu penyewaan CD. Jadi mungkin... Enggak, CD yang mana? Kan nyewa cuma dalam CD. Kan suka orang kan misalnya keluar kota mau beli CD malu. Nyewa tempat gua. Kayak ini ya, kayak ban renang ya. Gue tahu nih. Baru dengar. Kalau CD bekas artis sewanya mahal ya? Oh iya. Loh ini. Maaf ya. Gua kan ya namanya usaha kan harus ulet kan gitu. Oh iya. Gua nyewain CD sama isinya ya, bukan. Sebentar.
Saya malah nggak setuju kalau sama isinya. Jadi double gue. Lu pernah lihat di dalam sini patok-patokan? Makanya. Iya, Mending tuh. patok-patokan Apa lu ngobrol, Pak. Udah apa? Double. Emang punya? Nah ini, Ada lah walaupun dikit juga. gue buka usaha, punya Tetelan. ada rumah di pinggir jalan, gue sewa sama teman-teman gue. Sewa lah. Buat bikin usaha usaha. itu. Nah, baru jalan berapa bulan, gue ditegur sama gubernur. Waktu itu gubernurnya adalah Pak Ahok. Orang kan keras gitu kan. Ya. Masuk, gitu kira-kira gitu. Lu nggak bisa jualan di situ, gitu kira-kira dia bilang gitu. Lu langsung tang. Gue berasa nonton. Kalau cara lu ngomong tadi kayak gitu, gue berasa nonton film. Enggak. Kan suaranya Ahok Oh, iya. gitu kan. Terus gimana? Dia datang lah kira-kira gitulah ya. Lu enggak gitu. Lu pasti film kungfu kan? Ini rumah bukan untuk usaha. Lu jangan ngaco. Ini nggak boleh, harus ditutup. Oh, iya, Ya kira-kira benar-benar. gitu. Itu benar. Ya udahlah. Gitu. Begitu gue tahu gitu, gue ngumpulin CD lah. Ya gue tutup, gue pindah tempat. Isinya pada kemana? Itu? Bukan masalahnya itu. Yang lagi disewa kan harus gue pelorotin semua. Kan? Lagian orang jualan CD ya kan, itu nggak usah dipasang di manekin semua. Jualan CD dipasang, jadi isinya manekin semua itu. Kalau dijual, itu masih mending. Ini disewain. Ini bukan sewain. Ya kan namanya juga peluang bisnis kan. Iya. Kalau misalnya beli, misalnya harganya 200.000. Ini nyewa cukup 20.000 plus isi. Ya kan? Isinya. Ntar gue Iya. bingung jadi. Loh, itu banyak yang nyewa. Ya banyak. Oh, jangan-jangan isinya yang lawan jenis. Lawan jenis ya bukan? Nah, maksudnya gini. Akhirnya- Aturan adalah aturan. Gue merasa bersalah ya gue minta maaf. Usaha gue tutup. Gue tutup. Udah jam 9 malam waktu itu. Iya. Besok buka dong. Harus ditutup bro, itu aurat bro. Ruko aurat. Itu yang itu tutup juga lah. Iya. Imsak. Puasa kita berkepanjangan.